dan mereka datang ke kampus tentu dengan keberanian juga. Tidak semua juga pejabat kita yang semewah mental itu loh. Itu mental seperti itu memang mental aktivis sepatu miring itu. Menteri-menterinya ini kan aktivis semua. Tahu. Terima kasih Anda masih di interupsi. Saya kembali lanjutkan ke Bang David terkait tadi Anda bilang anomali, paradoks. Bahkan Wamentan dalam klarifikasinya mengatakan bahwa ada sekelompok atau penyusup yang sengaja memprovokasi agar diskusi ini dihentikan. Ya, saya pikir gini Mbak, satu fenomena yang kemarin ribut-ribut membuat BEM-BEM teman-teman aktivis mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini kan terbelah dalam dua kutub kan. Satu kutub yang mendukung si Tio itu mantan ketua BEM UGM dan satu komunitas BEM Bersatu itu yang menolak itu. Karena apa? Bagi BEM Bersatu itu, Tio dan kawan-kawannya ini sudah disusupi oleh pragmatisme politik yang mendesain gerakan-gerakan mereka yang tidak lagi murni. Oh, jadi menurut Anda ada desain? Ada yang tidak murni gerakan mereka? Kalau melihat pengusiran dalam forum-forum dialog seperti ini, apalagi sekelas menteri yang harusnya memberikan penjelasan, bahkan di situ sebenarnya kesempatan yang harus... Bahkan ada data dan fakta. Ya, harusnya adik-adik mahasiswa itu memanfaatkan momen itu untuk mengejar pertanggungjawaban moral pemerintah, meminta penjelasan secara detail, bahkan memberi masukan. Karena salah satu ciri kampus itu adalah problem solver kan, menawarkan solusi dari sebuah problem yang mereka analisis. Tapi itu tidak terjadi karena bagi saya itu terjadi kedangkalan, kemandulan intelektual adik-adik mahasiswa yang kemarin itu. Oke, nah, sebentar, saya tangkap poinnya. Saya ke Bang Pangi dulu karena Bang Pangi belum diberikan kesempatan. Tadi dikatakan bahwa ada desain di balik orasi-orasi yang disampaikan, bahkan penghentian salah satunya di diskusi UGM kemarin, Bang Pangi. Menurut Anda seperti apa, Bang Pangi? Iya, Mbak Aya. Anda? Ya, sebenarnya memang di dalam politik itu tidak ada yang alamiah, tetap ada desain. Apapun yang terjadi, termasuk soal kemarin Samsul menerima mahasiswa, itu kan desain. Nggak bisa lepas, termasuk soal... Ya, siapa maksud Anda? Enggak, ini temanya beda sekali. Cuma saya hanya, artinya tidak alamiah. Kan beliau sekarang sedang ada di Papua ya, membawa artinya, apalagi cuma debat dan diskusi kan. Apakah itu tidak? Ya memang acaranya aja udah didesain dari awal kan. Nah, kalau Bang Silema tadi kan mengkritik tidak ada trigger, tidak ada istilah second opinion, tidak ada ketimpangan, tidak equal gitu kan. Karena tidak ada pembanding untuk men-challenge pikiran itu, untuk mentesiskan dialektika tesis, antitesis, sintesis itu. Nah itu ya, makanya kalau Mbak Aya bilang itu alamiah atau tidak alamiah, ya itu bagian dari desain semua gitu. Tetapi itu apakah salah atau benar dalam politik itu sah-sah saja. Yang namanya pemerintah untuk mensosialisasikan apa yang menjadi capaian, apa yang menjadi keberhasilannya, untuk dalam rangka menaikkan approval ratingnya, supaya memberikan harapan, menjawab semua kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan publik selama ini. Dan mereka datang ke kampus tentu dengan keberanian juga. Tidak semua juga pejabat kita yang semewah mental itu loh. Itu mental seperti itu memang mental aktivis sepatu miring itu. Menteri-menterinya ini kan aktivis semua. Kalau mental-mental pejabat anak mami, anak papi nggak sanggup. Pada kabur semua. Ya kan? Nah ini maksud saya, ini sebenarnya kita apresiasi di situ. Yang kedua adalah, memang kekuasaan itu kan pada dasarnya prinsipalnya itu kan buta dan tuli kan. Nah perlu untuk dikritik kan dalam konteks itu. Cuma dalam konteks ini kan republik ini kan diuji bukan karena debat dan diskusi sebenarnya. Republik ini diuji karena hasil sebenarnya outputnya. Nah kalau kita mencermati generasi kita sekarang dengan model generasi zaman dulu, dengan salah pikiran itu kan langsung mendonggrade personal. Saya nggak suka Bang Ali, itu bukan karena pikiran yang nggak suka, orangnya juga nggak suka saya. Itu persoalan ini melatih pikiran berbeda ini nggak gampang. Saya di mahasiswa saya latih itu. Anda boleh nggak suka dengan pikiran saya, tapi Anda jangan sampai memaksakan nggak suka dengan wajah saya. Itu nggak boleh kemudian memukul rata, nggak suka Bang Alinya, pikiran wajahnya pun nggak suka. Nah, ini kan kemudian memunculkan ketidakmampuan di dalam berpikir untuk lebih berbeda dalam pikiran itu. Nah sehingga memang banyak kritik kemudian di saat mahasiswa dulu dibubarkan diskusinya, di saat mahasiswa dulu tidak diberikan ruang untuk berdiskusi,
Nah tiba-tiba ini ada pejabat atau pemerintah yang ingin berdiskusi, tiba-tiba itu yang dibubarkan. Itu yang angle-nya di situ sekarang juga terjadi kan. Nah cuma di satu sisi, itu juga kadang-kadang saya juga berpikir, ada juga challenge pikiran saya. Kalau misalnya temanya adalah tema tentang Pancasila dan ekonomi gitu kan. Nah, apa yang diperdebatkan di situ kan juga banyak pertanyaan gitu. Apa isu yang dibangun di situ? Kenapa harus apakah di situ ahli Pancasilanya gimana? Kalau ahli ekonominya mungkin ada nggak cocok juga Menteri Pertanian ngomong ini di situ kan. Mungkin ideologi ekonomi Pak Prabowo adalah yang berdasarkan Pancasila itu yang disampaikan. Mungkin ada pasal 33 itu mungkin ya. Tambahan dari Bang Ansy. Saya ingin menegaskan bahwa memberi stigma, cap atau melabeli suatu kelompok kritis dengan mengatakan bahwa ini misalnya bagian dari desain besar, ya ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu dan dibiayai oleh kelompok-kelompok tertentu, ini adalah cara rezim. Kalau zaman 90-an, 98 dulu, cara rezim totaliter Orde Baru itu untuk memberangus gerakan mahasiswa, untuk memindahkan ya dari substansi kepada hal-hal yang remeh-temeh. Mestinya hari ini yang kita bedah, yang kita diskusikan adalah substansi yang dikritisi oleh mahasiswa. Bahkan sebelum ada forum di UGM itu, mahasiswa UGM itu sudah bersuara, ya. Dan kita tahu kampus UGM itu mercusuar etis, mercusuar intelektual yang mereka suarakan apa? Kalau ditarik dalam konteks tema diskursus kemarin, diskusikan kemarin kan bicara soal nilai-nilai Pancasila. Lalu bagaimana dalam implementasi hari ini? Mahasiswa UGM melihat ada gap yang sangat besar. Ketika bicara pada level paradigma, school of thought, bicara kemandirian, kedaulatan, bicara hal-hal yang luar biasa. Keberpihakan kepada rakyat kecil, tetapi diturunkan kepada level policy atau kebijakan, ada gap besar. Diturunkan lagi pada aksi implementasi, tata kelolanya amburadul. Yang terjadi adalah apa? Rent seeking politician and birokrat. Maka itu yang kemudian dikritisi oleh mahasiswa. Sedikit soal MBG, soal KDMP, ya, dan juga soal bagaimana kemudian hari ini ketakutan terhadap bukan saja dui fungsi militer, tetapi masuk kepada ranah-ranah sipil yang cukup luas. Itu beberapa poin yang secara lugas, tegas, cerdas, bernas disampaikan oleh teman-teman mahasiswa UGM. Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Bang David sedikit sebelum saya ke Bang Ali dan juga Bang Panggi. Apakah Anda juga setuju bahwa ada gap dari policy dan juga implementasi yang tadi disampaikan oleh Bang Ansy? Jadi gini, seharusnya ketika kalau diskusi kemarin itu berjalan sampai ending, sampai habis, saya rasa poinnya akan dapat ya. Jadi apa yang menjadi desain ekonomi Prabowo hari ini ya, sosialisme Pancasila, sosialisme Indonesia, yang merupakan konsep besar dari Bung Hatta dan Bung Karno ketika itu sekarang tengah diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dua pembicara kemarin ini khususnya Bung Budiman Sumedjatmiko dan Nusron Wahid adalah kawan-kawan kami juga aktivis 98 yang tahu betul bagaimana konstruksi berpikir dari sebuah konsep ekonomi Pancasila. Nah, sebenarnya disitulah perbedaan. Misalnya kalau saya dengan Bung Ansy Lema, kami ini mantan-mantan aktivis 98, kita terbiasa dengan dialog, bahkan merindukan untuk bertemu seorang presiden pemerintah untuk kami cecar dengan konsep kami ala mahasiswa ketika itu. Nah sekarang sangat berbeda. Karena adik-adik ini bagi saya berani mengatakan mereka minim literasi. Sehingga ketika ditawarkan sebuah ruang-ruang diskursus publik, ruang dialog, ruang debat intelektual, itu mereka tidak mampu melayani teman-teman aktivis, mantan aktivis 98 yang kebetulan jadi pejabat pemerintah hari ini. Justru mereka harus memanfaatkan untuk mencuri ilmunya, paling tidak menawarkan sebuah solusi terhadap apa yang mereka pikirkan. Di mana Anda melihat bahwa mahasiswa zaman sekarang minim literasi, Bang? Nah, buktinya ketika diajak berdebat, berdialog kan mereka justru mengusir kan, menolak. Di situ tidak ada dialog, tidak ada dialektika gagasan dan pemikiran yang lahir di situ. Mereka teriak-teriak mengusir karena tidak menerima kehadiran pemerintah di situ. Juga, Mbak, ya. Nah itu yang sangat disayangkan. Miskin literasi, mereka tidak mungkin secara fasih dan sangat intelek mengkritisi 335 triliun rupiah untuk MBG bermasalah dalam hal tata kelolanya. Karena mereka sangat kritis, maka kemudian ada kritik yang tajam dilakukan oleh para mahasiswa itu.
kalau mahasiswa UGM tidak kritis, mereka kemudian tidak mempersoalkan hari ini ya ruang-ruang dan koridor-koridor sipil itu dimasuki oleh militer. Kemudian pendapat Anda terkait dengan tadi katakan apa Bang yang David, disampaikan pengusiran oleh yang mahasiswa dilakukan? UGM menurut saya itu khas kaum terpelajar. Baik. Dan mahasiswa UGM itu tampil dalam 3 karakter kalau saya lihat kemarin. Satu, mereka terpelajar. Mereka betul dengan proses penalaran. Sehingga kemudian mereka bicara kelas menengah yang rentan turun menjadi kelompok miskin. Bagaimana mengatasi ancaman PHK dan kemudian untuk menciptakan lapangan kerja. Narasi-narasi itu sangat fasih mereka sampaikan. Anda setuju itu Bang David? Saya interupsi, Silakan Mbak interupsi. Aya. Jadi kemarin itu kalau kita melihat nggak keluar narasi-narasi dan argumentasi yang dibangun oleh adik-adik mahasiswa dalam case kemarin ya. Case kemarin, dalam diskusi di pengusiran UGM ya. Nusron Wahid dan Budiman Sujatmiko dan Pak Sugiono itu. Itu nggak terlihat di situ. Nah, sebenarnya itu yang ditunggu oleh pemerintah, representasi 3 pejabat pemerintah itu mau mendengar sebenarnya gimana sih konsep adik-adik UGM ini terhadap realitas konteks kebijakan pemerintah hari ini. Nah, kalau yang disampaikan tadi sahabat saya Bung Ansi itu sebenarnya kalau soal bicara soal angka-angka saja itu terlalu prematur dan sangat artifisial ya. Sebenarnya kan yang ditunggu oleh teman-teman pejabat pemerintah kemarin itu tawarkan solusi menurut kalian terhadap realitas program pemerintah hari ini. Jadi menurut Itu kan Anda nggak aksi muncul. mahasiswa kemarin itu tidak ada solusinya? Nggak ada solusi Oke, kita karena akan nggak bahas kelar lebih lanjut diskusi lagi itu. pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami.